Bab 281. Kamu, David. Zakari bertanya dengan mata terbelalak saat melihat penampilan David. Mengapa? Anda pikir saya dibunuh oleh seseorang yang Anda sewa untuk $1 miliar? Maaf telah mengecewakanmu, kata David sambil tersenyum. Kamu, bagaimana kabarmu di sini? Zakari bertanya. Bagaimana aku di sini? Saya di sini untuk melawan, tentu saja. Karena kamu siap membunuhku, tidak bisakah aku melawan? Ten Quinn, cepat panggil kepala keluarga, kata Mark. Zakari dengan cepat mengeluarkan ponselnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia melihat bahwa tidak ada sinyal. Dia kemudian mencoba menelepon tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat menelepon siapapun. Mac, ponselku tidak ada sinyal, kata Zakari cemas. Mac mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa tidak ada sinyal juga. Hah, bagaimana Daud melakukannya? Dia benar-benar bisa memotong sinyal di area ini. Zakari, berhentilah melakukan perjuangan yang tidak perlu. Awalnya, tidak ada permusuhan di antara kami. Saya hanya mencoba menyelamatkan saudara Luther dan itulah mengapa saya memblokir pukulan Anda, tetapi Anda ingin membunuh saya. Apakah saya hanya seekor semut yang dapat Anda hancurkan kapanpun Anda mau di mata Anda? Nada suara David semakin lama semakin berat. David, jangan lakukan hal bodoh. Aku pewaris keluarga Quinn. Jika kau membunuhku, Quinn tidak akan pernah memaafkanmu. Ahli waris. Hanya yang hidup yang disebut ahli waris. Bisakah orang mati tetap disebut ahli waris? Zakaria, tidakkah kamu mengerti? Bisakah Quinn memblokir jalan dan memutus sinyal di area ini? Jika aku bisa melakukannya, mengisyaratkan apakah Quinn mampu memprovokasiku? Zakari, lari. Kembali ke klub dan temukan Temen Stan, sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkanmu. Mac berteriak pada Zakari. Daud benar, keluarga Quinn tidak dapat memblokir jalan dan memutus sinyal di daerah ini, dan keluarga Quinn tidak mampu mengirim siapapun yang dapat melakukan hal seperti itu. Karena keluarga Quinn tidak mampu menyinggung perasaan mereka, lalu apa maksudnya memberitahu kepala keluarga? Mac hanya tahu satu orang yang bisa menyelamatkan Zakari sekarang, dan itu adalah Temen Stan dari fraksi T. Setelah mengatakan ini, Mac menginstalnya ke David tanpa ragu-ragu. Dia sudah merasakan niat membunuh dari David, dan dia ingin menggunakan tubuhnya untuk mengulur waktu bagi Zakari. Zakari bereaksi dan buru-buru bersiap untuk berlari kembali ke mobil. Namun, dia hanya sampai di samping mobil dan tidak sempat masuk ke dalam. Wah, tubuh Mac terbang mundur dan menabrak kaca depan mobil. Seorang ahli peringkat harimau yang bahkan belum mencapai puncak peringkat bukanlah lawan David. Hanya dengan satu pukulan, Mac benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Mark, Zakari sudah ketakutan setengah mati. Mac adalah seorang master yang telah mengikuti selama bertahun-tahun, dan sekarang dia bahkan tidak bisa bertahan satu putaran dengan David. David berjalan perlahan menuju Zakari. David, apa yang kamu coba lakukan? Zakari bertanya, tergagap. Zakari, kamu laki-laki, jadi jika kamu punya nyali untuk melakukan sesuatu, kamu harus siap bertanggung jawab atas konsekuensinya. David, tolong lepaskan aku. Saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Aku akan memberi uang. Anda dapat memiliki sebanyak yang Anda inginkan. Petik 2. Zakari berkata sambil gemetar, tapi salah satu tangannya diam-diam merogoh saku celananya. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan pistol untuk mencoba menembak David. Namun, David memiliki kekuatan pikiran yang begitu kuat sehingga Zakari secara alami tidak dapat menyembunyikan gerakan liciknya. Ketika Zakari mengeluarkan pistolnya dan hendak mengarahkannya ke David, David sudah melakukan kompresi ke Zakari dengan semburan energi dari kakinya. Kemudian, dia memukul Zakari tepat di dada. Berdebar. Ah, David begitu kuat sekarang bahkan Tucker, master peringkat harimau, terbunuh olehnya dengan satu pukulan. Apa yang akan terjadi pada Zakari, seseorang di level puncak kelas 1? Zakari hanya merasakan sakit yang parah. Tiba-tiba, tubuhnya terbang ke belakang seolah-olah hancur. Dia mendarat setelah terbang sejauh 20 hingga 30 meter. Orang bisa melihat kekuatan pukulan ini. Pada saat ini,
Zachary merasa seolah-olah seluruh organ di dalamnya terbakar dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia ingin bangun, tetapi setelah berjuang 2 kali, dia menjadi tenang. Dengan itu, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T, Zachary Quinn, pewaris keluarga Quinn di ibu kota, meninggal. Bab 282. Rumah Quinn. Tubuh Zachary terbaring di tengah ruang tamu yang besar. Di satu sisi, seorang wanita parubaya menangis sambil memegang tubuh Zachary. "Zahku, kamu mati dengan sangat tragis." Kepala keluarga Quinn, Louis Quinn, berdiri di satu sisi dengan ekspresi membunuh di wajahnya. "Bagaimana Mac? Apa dia sudah bangun?" Louis bertanya, menahannya. "Tuan, Mac terluka parah dan masih koma," jawab kepala pelayan Quinn. "Apa yang sedang terjadi? Dapatkah seseorang menjelaskannya kepada saya? Bagaimana Zah meninggal dalam perjalanan kembali? Siapa yang punya nyali untuk melakukan ini?" "Hah?" Louis meraung. Dia memang sangat marah sekarang karena putra kesayangannya telah meninggal. Apalagi dia meninggal tepat di bawah hidungnya. Saat ini, dia bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Itu adalah keputusan di wajah Quinn. "Tuan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami baru saja menerima telepon aneh yang meminta kami untuk menjemput Tuan Zachary. Pada akhirnya, ketika kami pergi ke sana, kami melihat mayat Zachary sementara Mac juga dalam keadaan koma. Cari nomor telepon. Kami melihatnya, tetapi kami tidak dapat menemukan apapun. Kalau begitu mobilisasi semua kekuatan keluarga sekarang juga. Cari tahu kemana Zah pergi sejak kemarin dan selidiki tempat-tempat itu secara menyeluruh. Saya ingin melihat siapa yang berani melakukan ini. Apakah mereka benar-benar berpikir keluarga Quinn akan tenggelam?" "Ya Pak." Setelah kepala pelayan menjawab, sebuah suara berhenti tepat saat dia akan melakukan pelaut. "Tunggu." Kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut beruban berjalan ke ruang tamu. "Ayah, kamu datang tepat waktu. Zaki terbunuh." Pembunuh itu sangat berani sehingga dia berani menyentuh pewaris keluarga Quinn di ibu kota. "Jika saya tidak membunuh, bagaimana Quinn akan mempertahankan pijakan mereka di ibu kota di masa depan?" kata Louis sambil menyedihkannya. "Tuan tua," kepala pelayan juga memanggil. Orang yang datang adalah kepala keluarga Quinn sebelumnya, kakek Zachary dan ayah Louis, Tuan tua Quinn. "Butler, buang mayat Zah dulu. Beritahu masyarakat bahwa Zah meninggal karena sakit mendadak," kata Tuan Quinn tua kepada kepala pelayan. "Hah, Tuan tua, ini." Kepala pelayan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. "Tidak, Ayah, Zah meninggal begitu tragis. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Dia jelas dibunuh oleh seseorang. Kita harus menemukan pembunuhnya dan membalas dendam Zah. Aku ingin menghancurkan keluarganya dan menguburkan mereka semua bersama Zah." Ibu Zachary mengangkat kepalanya dan menjerit dengan ekspresi jahat di wajahnya. Putra satu-satunya meninggal seperti ini, jadi apa gunanya dia hidup lagi? Dia hanya ingin membalas Zah sekarang dan mengubah seluruh keluarga orang yang membunuh Zah menjadi persembahan penguburan untuknya. Louis juga kembali sadar saat ini. Namun, dia tidak emosional seperti istrinya. Sebagai kepala keluarga Quinn, dia masih memiliki pandangan yang tajam. Ayahnya jelas tahu cerita di dalam, tapi dia masih memilih untuk melakukan ini. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Mungkinkah musuh begitu kuat sehingga Quinn tidak mampu memprovokasi mereka? Louis memikirkan keluarga di ibu kota yang tidak bisa diganggu oleh keluarga Quinn. "Ayah," Louis ingin menanyakan sesuatu. Namun, dia diinterupsi oleh Tuan tua Quinn. "Butler, lakukan apa yang aku katakan." Semua orang, diam. "Louis, aku ikut." Setelah Tuan tua Quinn selesai berbicara, dia berjalan menuju ruang tamu. Bab 283. Louis mengikuti. Sementara itu, Ibu Zachary memegang tubuh Zachary dan menolak untuk melepaskannya. Kepala pelayan tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa berdiri di ruang tamu dan menunggu. Saat memasuki ruangan, Tuan tua Quinn duduk di sofa dan menarik napas dalam-dalam. "Ayah, apa yang sedang terjadi? Siapa yang memprovokasi Zah?" tanya Louis. "Louis, mari kita akhiri ini di sini.
Tangani masalah ini dengan baik dan jangan bertanya tentang sisanya, kata Tuan Tua Queen dengan lelah. Ayah, aku tidak mengerti. Zah meninggal dengan sangat tragis. Bukankah aku pantas mengetahui siapa musuhnya sebagai kepala keluarga? Juga, bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada Soron? Zah adalah pewaris keluarga dan kami memiliki kesepakatan dengan Soron. Bahkan jika orang yang membunuh Zakari berasal dari salah satu keluarga bangsawan papan atas, kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja seperti ini. Bukankah Zah masih memiliki hubungan baik dengan Stan dari keluarga Warner? Selama kami bekerja sama, tidak ada yang bisa menerima kami, kata Louis emosional. Dia tidak bisa menerima sikap ayahnya tentang masalah ini. Ayahnya bahkan menolak siapa musuhnya. Louis, lebih baik tidak mengetahui hal-hal tertentu. Pilih yang terbaik dari kandang anak haram Anda dan bawa dia kembali untuk menjadi pewaris keluarga Queen berikutnya. Juga, Anda harus merawat istri Anda dengan benar. Keluarga Soron hanya ingin bergabung secara nominal, jadi selama pria itu adalah pewaris keluarga Queen, mereka akan baik-baik saja. Dan untuk Warners, mereka tidak akan berani melibatkan diri dalam hal ini. Apa? Bagaimana mungkin Warner tidak berani terlibat? Tanya Louis tak percaya. The Warners adalah keluarga aristokrat teratas di ibu kota. Mereka bahkan termasuk di antara keluarga teratas di seluruh Summerland. Seberapa kuatkah pihak lain jika Warners tidak berani terlibat? Louis tidak percaya bahwa Zakari benar-benar memprovokasi seseorang dengan identitas seperti itu. Jadi, meskipun Zah meninggal secara tragis, jika dia menyebabkan seluruh keluarga jatuh dari kasih karunia, dia akan dianggap sebagai orang berdosa, kata Tuan Tua Queen. Ayah, aku masih ingin tahu siapa yang melakukannya. Jadi bagaimana jika kamu tahu siapa itu? Setidaknya aku akan tahu siapa musuh di balik bayangan itu. Bahkan jika saya tidak membalas Zah sekarang, saya mungkin memiliki kesempatan di masa depan. Kamu bodoh. Jangan pernah berpikir tentang balas dendam. Jika tidak, aku akan mengambil gelarmu sebagai kepala keluarga sekarang juga. Tuan Tua Queen memarahi dengan ekspresi serius di wajahnya. Tapi aku tidak yakin. Putra yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun terluka, dan sebagai ayah, saya bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Kata Louis, duduk dengan putus asa di sofa. Tuan Tua Queen memandang Louis. Dia tahu jika dia tidak memberitahu Louis mungkin akan pergi dan menyelidiki masalah itu sendiri. Ketika itu terjadi, seluruh keluarga akan terpengaruh. Dia menghela napas dan berkata dalam satu napas, orang yang melakukan ini adalah roh Summerland Falcon. Ketika Louis mendengarnya, dia seolah merasa dia telah terkena guntur. Semangat Summerland. Itu adalah semangat Summerland. Sebagai keluarga terbaik di ibu kota, kepala keluarga Queen secara alami mengetahui arti dari ini. Jika pihak lain adalah keluarga papan atas di ibu kota, dia bisa bekerja sama dengan Soron dan Warner untuk bertarung dengan mereka. Namun, jika pihak lain adalah Falcon, roh Summerland, maka dia seharusnya tidak mempertimbangkannya. Sorons dan Warners tidak akan mengambil bagian dalam hal ini, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan mencapai satu akhir dan itu akan dihapus dari ibu kota. Di Summerland, ada dua organisasi yang tidak bisa mereka singgung. Itulah semangat Summerland Falcons, dan juga jiwa Summerland Special Task Force. Mereka tidak hanya mewakili kekuatan, tetapi mereka juga melindungi seluruh negara. Saat ini, setiap kali seseorang yang luar biasa muncul di salah satu keluarga teratas, keluarga akan melakukan semua yang mereka bisa untuk mengirim orang itu ke Falcon dan satuan tugas khusus. Jika mereka dapat bergabung dengan kedua organisasi ini, mereka akan bertindak sebagai lapisan perlindungan bagi keluarga. Bahkan jika mereka tidak terlibat dalam perkelahian antar keluarga, mereka hanya akan menjadi pencegah dengan menjadi anggota salah satu organisasi. Tidak ada yang berani meremehkan keluarga itu. Sayangnya, mereka tidak memiliki seseorang seperti itu di keluarga Queen. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Zah menyinggung seseorang dari Falcon? Louis duduk lemas di sofa dan berkemah. Saat ini, dia tidak memikirkan bagaimana membalas dendam kepada Zakari. Sebaliknya, dia berpikir apakah ini akan mempengaruhi seluruh keluarga.
Tuan Tua Queen juga tidak berdaya sekarang. Dia hanya menerima telepon dari Menteri Kabinet Ibu Kota yang mengatakan bahwa Zachary berusaha membunuh seseorang dari Falcon dan dia pantas mati. Menteri Kabinet juga mengatakan kepada keluarga Queen untuk tidak membuat kesalahan atau mereka akan dihapus sepenuhnya. Bab 284. Keesokan paginya, Minnie dan keluarganya pergi ke rumah Sam. Kemudian, mereka menunjukkan kepada keluarga Sam informasi tentang Pearl yang mereka temukan di internet. Sam dan keluarganya sangat gembira ketika mereka melihat itu. Mutiara sekarang bernilai puluhan miliar. Billy dan istrinya tidak dapat memahami konsep nilai bersih puluhan miliar. Namun, Sam menjelaskannya kepada mereka dengan cara lain. Pearl sekarang adalah orang terkaya di kota mereka, dan dia adalah orang yang memegang uang paling banyak. Orang yang bertanggung jawab atas kota harus menghormati Pearl ketika mereka melihatnya karena dia dapat membawa investasi ke daerah setempat dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. Billy dan istrinya, yang telah bekerja di pertanian sepanjang hidup mereka, hampir pingsan. Dia membawa kehormatan bagi leluhurnya. Sam akhirnya memutuskan bahwa Pearl ada di Springfield setelah mencari di internet. Dia bahkan menemukan lokasi pasti perusahaannya, yaitu Eastlake International. Mereka berenam bergegas ke kota. Ketika mereka tiba, Sam mengusulkan agar mereka naik pesawat. Menurut apa yang dia katakan, Pearl adalah orang yang hebat sekarang, jadi sebagai keluarganya, mereka seharusnya tidak mempermalukannya. Setelah mendapatkan persetujuan semua orang, mereka terbang langsung ke Springfield dan pergi ke gedung kantor Eastlake International. Billy, saya pikir Anda harus meminta maaf kepada Pearl. Bagaimanapun, dia adalah putrimu, jadi dia tidak akan mengabaikanmu, bujuk Ni. Fuller. Meminta maaf padanya, apa lelucon. Saya melahirkannya dan membesarkannya, namun saya masih harus meminta maaf padanya. Pernahkah Anda melihat ayah meminta maaf kepada anak-anaknya? Jika dia tidak memberi kita penjelasan hari ini, aku akan membuat keributan di sini. Bukankah dia manajer umum? Saya ingin melihat apakah dia masih memiliki wajah untuk menjabat sebagai manajer umum di sini jika saya melakukan itu, kata Billy dengan marah. Selama lebih dari sebulan, dia telah menyimpan dendam di dalam dadanya. Pearl menjalani kehidupan terbaiknya di luar sana sementara keluarga mereka menderita di rumah. Ayah, tenanglah. Mari menjadi orang dewasa yang masuk akal. Anda tidak dapat berbicara seperti itu lagi ketika kita melihat Pearl nanti. Jika dia pergi diam-diam seperti terakhir kali lagi, bagaimana kita akan menemukannya lagi? Sekarang dia bertani lagi. Sam juga membujuk. Dia tidak ingin kembali bertani. Hari-hari itu begitu menyiksa. Lebih penting lagi, bagaimana masa depan pertanian? Berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan dari itu dalam hidupnya? Ya, sayang, saat kau melihat Pearl, bicaralah dengan baik padanya, dia tidak akan berpaling dari kita. Lagi pula, dia putri kami, Lee juga menimpali. Keduanya telah menikah selama beberapa dekade, jadi dia tahu temperamen Billy dengan sangat baik. Dia adalah seorang chauvinis, dan itu karena dia sangat dipengaruhi oleh generasi yang lebih tua. Dia memiliki api di hatinya sekarang, jadi mungkin akan sulit baginya untuk berbicara dengan putrinya dengan baik, apalagi meminta maaf kepada putrinya. Itu tidak mungkin. Dia adalah kepala keluarga, dan karena hanya ada beberapa anggota dalam keluarga, tidak masalah dengan siapa dia berbicara, dia akan terdengar tinggi dan perkasa. Hanya putranya, Sam, yang berani membantah apapun yang dia katakan, Pearl dan ibunya tidak berani menanyainya sama sekali. Billy tidak mengatakan apa-apa. Mer Fuller dan Mrs. Fuller lega ketika mereka melihat ini. Menurut sikap Billy barusan, pertemuan ini mungkin akan berakhir buruk. Ketika itu terjadi, mereka harus kembali putus asa tanpa mendapatkan manfaat apapun. Dengan Sam memimpin, geng memasuki gedung Eastlake International dan datang ke meja depan. Di meja depan grup internasional Liga Timur berdiri 4 gadis cantik tinggi mengenakan setelan hitam profesional. Boleh saya tahu siapa yang Anda cari? Salah satu gadis bertanya dengan sopan. Saya mencari putri saya, jawab Billy. Aku mencari adikku, jawab Sam juga. Apakah kakakmu bekerja di sini?
Sudahkah Anda memberitahu dia bahwa Anda akan berada di sini? Petik 2. Nama saudara perempuan saya adalah Pearl Warner dan dia adalah manajer umum di sini. Aku adiknya. Nama saya Sam dan ini adalah orang tuanya. Sam menunjuk Lee dan Billy yang baru saja berbicara. Oh, apakah Anda keluarga Miss Warner? Keempat gadis di meja depan bertanya dengan kaget. Siapa Mutiara? Nomor 2 dari grup internasional Liga Timur dan pemula paling cerdas di dunia investasi saat ini. Bab 285. Dikatakan bahwa dia bernilai puluhan miliar. Jadi mengapa keluarganya berpakaian seperti ini? Apakah mereka dari pedesaan? Bagaimana ini mungkin? Apakah mereka pembohong? Namun, jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar, akan lebih baik untuk menelepon dan meminta Miss Warner untuk mengonfirmasi. Jika tidak, mereka akan mendapat masalah. Tunggu sebentar, saya akan menelepon Miss Warner sekarang juga. Gadis di meja depan mulai membuat panggilan. Halo, ini kantor manajer umum. Halo, Nona Rockwell, di meja depan. Beberapa tamu mencari Miss Warner. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah keluarga Miss Warner. Oh, keluarga Nona Warner. Biarkan mereka menunggu sebentar. Saya akan bertanya pada Miss Warner, kata Suzanne Rockwell. Pearl sedang memilah-milah dokumennya di kantor. Dia benar-benar sibuk beberapa hari ini. Kedua adalah masalah yayasan dan juga masalah investasi untuk menghadirinya. Tok-tok ketuk, tok-tok ketuk. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Silakan masuk. Suzanne mendorong pintu hingga terbuka dan berkata, Miss Warner, ada beberapa tamu di meja depan mencari Anda. Mereka bilang mereka keluargamu. Keluargaku. Mutiara mengangkatnya untuk menatap kosong ke depan. Dalam sekejap, dia teringat Sam dan gengnya. Dia tahu bahwa begitu dia menjadi terkenal dan muncul di televisi, mereka pasti akan mencarinya, tetapi dia tidak mengira akan segera melakukannya. Ya, Miss Warner, kata Suzanne, meninggalkan kantor. Sam dan yang lainnya dibawa ke ruang konferensi oleh Susan. Kemudian, dia membuat teh untuk mereka masing-masing sebelum berkata, tolong tunggu di sini, semuanya. Manajer umum kami akan segera datang. Setelah itu, dia pergi. Dengan itu, Sam dan yang lainnya dibiarkan menunggu di ruang konferensi. Namun, mereka tidak melihat Pearl masuk setelah menunggu lama. Mereka sedikit cemas, tetapi mereka tidak berani berlarian. Lagi pula, mereka semua adalah orang-orang dari kota kecil dan mereka belum pernah melihat banyak aspek masyarakat. 10 menit kemudian, Mutiara tidak ada di sini. Setengah jam kemudian, Pearl tidak ada di sini. 1 jam kemudian, Mutiara masih belum datang. Membanting. Billy tidak tahan lagi dan dia membanting tangannya ke meja konferensi. Pearl jelas tidak peduli dengan mereka. Sam, kau langsung ke kantor kakakmu untuk menjemputnya. Dia seperti pemberontak sekarang, iya. Ayah, mari kita tunggu saja. Mungkin Pearl sedang sibuk dengan hal-hal penting. Seorang manajer umum memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Lagi pula, kurasa aku tidak bisa menemukan di mana kantor kakak. Ini adalah gedung yang besar, jadi bagaimana jika saya tersesat? Aku bahkan tidak akan bisa menemukan jalan kembali. Apa yang lebih penting daripada melihat kita? Dia jelas tidak ingin melihat kita. Dia hanya memberi kita unjuk kekuatan. Kita tunggu saja. Mutiara pasti akan datang. Dia tidak bisa membuat kita tinggal di ruang konferensi ini selamanya. Ya, kita tunggu saja, Billy. Mungkin Perli sangat sibuk, kata Fuller juga. 1,5 jam kemudian, 2 jam kemudian, pintu ruang konferensi akhirnya terbuka. Bab 286. Pintu ruang konferensi terbuka dan Pearl masuk dengan wajah serius. Mutiara, panggil Sam sambil tersenyum. Pearl mengabaikan Sam dan tidak menyapa siapapun. Kemudian, dia duduk langsung di kursi utama. Billy marah saat melihat kekasaran Pearl. Selain meninggalkan mereka di sini begitu lama, dia bahkan tidak menyapa mereka ketika dia masuk. Dia terbiasa bermain Pearl sejak dia masih kecil, jadi dia berpikir bahwa Pearl masih sama seperti sebelumnya. Dia berpikir bahwa jika dia kehilangan kesabaran, dia akan takut padanya. Kamu bajingan, kamu sudah dewasa sekarang ya.
Anda meninggalkan kami untuk menderita di rumah dan Anda bahkan tidak mengirim uang ke rumah, namun Anda menikmati diri sendiri di sini. Apakah kamu ingin memukul lagi? Billy menegur. Sebagai ayah Pearl, dia berpikir bahwa dengan melahirkan Pearl, dia mampu mengendalikan segala sesuatu tentang dirinya. Dia secara alami mendidih ketika dia melihat Pearl menikmati dirinya sendiri di sini sementara mereka menderita di rumah. Sudah kubilang aku tidak akan memberikan sepeser pun lagi. Saya telah melunasi utang Anda untuk membesarkan saya. Selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak bisa makan dan membeli baju baru karena Anda mengambil semua uang saya. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Kata Mutiara tanpa ekspresi. Billy gemetar karena marah mendengar kata-kata Pearl. Kemudian, dia berdiri dan menunjuk Pearl untuk berkata, lunas. Apakah Anda pikir Anda bisa melunasinya? Kami melahirkan Anda, dan jika Anda ingin melunasinya, Anda juga harus mengembalikan hidup Anda kepada kami. Saya berharap Anda tidak melahirkan saya saat itu. Anak-anak lain dicintai oleh orang tua mereka. Bagaimana denganku? Apalagi yang kamu lakukan untukku selain menyuruhku bekerja, memukul, dan memarahiku? Aku seharusnya mencekikmu ketika aku melahirkanmu. Billy berkata dengan wajah merah. Saya pikir pikiran itu pasti muncul di kepala Anda saat saya lahir dan Anda melihat bahwa saya adalah seorang gadis. Namun, Anda tidak punya nyali untuk melakukannya. Bagaimana memberikan hidup saya kembali kepada Anda? Maaf. Tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa orang tua memiliki hak untuk mengambil kembali kehidupan anak-anak mereka setelah melahirkan mereka. Saat saya melangkah ke dunia ini, hidup saya hanya milik saya. Kamu tidak berbakti. Billy sangat marah sehingga dia kesulitan mengatur napas. Dia hampir tidak bisa berdiri diam. Sayang, bernapas. Lee mendukung Billy dan berkata. Dia menatap Pearl yang masih tenang. Mutiara telah berubah. Mutiara telah benar-benar berubah. Dia bahkan tidak mengenal mereka lagi. Ayah, Pearl, bisakah kamu berhenti berkelahi dan mulai berbicara dengan baik satu sama lain? Sam menyarankan. Kemudian, dia berkata kepada Pearl, Mutiara, ayah hanya marah dan dia tidak punya tempat untuk curhat. Anda hanya harus membiarkan dia. Tahukah Anda kehidupan seperti apa yang kita jalani sekarang? Kami bahkan tidak bisa makan lagi. Juga, kita harus melakukan pekerjaan fisik setiap hari. Lihat kapalan yang diterima. Uang untuk datang ke sini juga dipicu oleh orang tua Mini. Apa keseluruhannya denganku? Anda meminta ini. Berapa banyak uang yang telah saya kirim kembali ke rumah selama bertahun-tahun setelah berhemat dan menabung. Ditambah lagi, biaya kuliah Anda setidaknya 600.000, bukan? Jumlah ini cukup bagi Anda untuk membeli 2 rumah di county. Kalau begitu, siapa yang bisa kamu salahkan sekarang karena kamu hidup seperti ini? Mutiara, ini semua salahku. Namun, saya sudah berubah. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Cukup, saya tidak ingin mendengarkan Anda menangis tentang kesulitan Anda kepada saya. Saya tahu alasan mengapa kamu ada di sini. Anda di sini untuk uang, kan? Saya katakan sekarang, saya punya uang tapi saya tidak akan memberi Anda sepeser pun. Jika Anda ingin uang, buatlah sendiri. Aku sibuk jadi kembalilah ke tempat asalmu. Setelah Pearl mengatakan itu, dia bangkit untuk pergi. Mutiara, apakah kamu akan begitu kejam? Aku kejam. Pernahkah Anda memikirkan fakta bahwa saudara perempuan Anda kelaparan dan kedinginan saat Anda menimpa uang sekolah yang saya pinjamkan kepada Anda? Saya hanya makan 1 kali sehari. Aku hanya ingin kamu tumbuh menjadi lebih dewasa, tetapi pada akhirnya, apa yang terjadi? Apa pengembalian yang Anda berikan kepada saya? Petik 2. Sam tidak tahu bagaimana menjawabnya saat itu. Dia memang bajingan saat itu. Kamu bajingan. Anda telah tumbuh sekarang, Anda punya uang, dan Anda adalah bos besar. Apakah Anda pikir kami mempermalukan Anda? Dan mengapa Anda ingin meninggalkan kami? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak mungkin. Anda ingin menyangkal kami. Oke, bukankah Anda memiliki ratusan juta sekarang? Beri kami 100 juta dan kami tidak akan mendatangi Anda lagi. Jika tidak, kami akan membuat pejabat di perusahaan Anda.
Saya ingin melihat apakah seorang manajer umum seperti Anda masih dapat terus bekerja di sini jika itu terjadi. Billy menunjuk Pearl saat dia meraung. Mutiara tak berbicara. Tidak ada artinya untuk mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang yang paling dekat dengannya tidak akan pernah mengerti betapa dia menderita saat itu. Bab 287. Mereka hanya akan menelepon untuk meminta uang, dan mereka tidak pernah bertanya bagaimana keadaannya. Tidak peduli berapa banyak dia menyerah pada keluarga ini, dan tidak peduli seberapa mengerikannya Sam, posisi dalam keluarga akan tetap bermil-mil jauhnya darinya. Itu semua karena dia perempuan dan Sam laki-laki. Menurut pendapat Billy, anak perempuan perlu dinikahkan sementara anak laki-laki dapat meneruskan nama keluarga. Oleh karena itu, dia bisa saja mengambil apapun yang dia inginkan darinya dan kemudian membiarkan Sam menyia-nyiakannya. Pearl segera mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Suzanne, datanglah ke ruang konferensi. Baiklah, Nona Warner. Suzanne, sekretaris manajer umum, mendorong pintu ruang konferensi. Miss Warner, apa yang bisa saya bantu? Bawa mereka keluar, dan jika mereka tidak mau bekerja sama, panggil beberapa penjaga keamanan untuk meminta bantuan. Jika mereka membuat pejabat di perusahaan atau di depan perusahaan, segera hubungi polisi dan katakan mereka mengganggu operasi kami, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Tuntut saja mereka dan membuat mereka tinggal beberapa hari di sel tahanan. Setelah Pearl mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruang konferensi tanpa melihat ke belakang. Apa? Sam tercengang. Billy tercengang. Lee tercengang. Fuller juga terkejut. Bagaimana Mutiara bisa melakukan ini? Dia tidak melihat mereka sebagai keluarga lagi. Minnie dan orang tuanya tidak mengalami rasa sakit Pearl, jadi mereka tidak bisa mengerti mengapa dia melakukan ini. Bagi mereka, bahkan jika ada konflik besar, mereka tetap menjadi keluarga. Karena Pearl dimuat sekarang, dia pasti harus menjaga Sam dan orang tuanya. Dengan kekayaan Pearl saat ini, mereka bisa hidup seperti kelas atas di desa mereka jika dia bersedia mensponsori mereka sejumlah uang. Namun, ini di luar dugaan mereka. Pearl tidak hanya menolak untuk mensponsori mereka, dia bahkan ingin menuntut mereka. Setelah ini, Billy dan keluarganya akhirnya menyadari bahwa Pearl telah berubah. Dia bukan orang yang sama yang bisa mereka tegur atau pukul sebelumnya. Saat ini, dia adalah general manajer Warner, dan dia adalah orang yang hebat. Namun, mereka masih belum bisa menerima ini. Awalnya merupakan suatu kehormatan dan hal yang baik bagi keluarga mereka bahwa putri mereka telah mencapai ini. Mereka bisa mengendarai koatelnya seperti yang dikatakan semua orang. Mereka telah bekerja keras selama setengah dari hidup mereka dan mereka dapat menikmati sisa hidup mereka bersama Pearl sekarang. Namun, mereka sendiri yang merusak peluang itu. Tentu saja, mereka mungkin tidak menyadari bahwa pemukulan, omelan, kengerian, dan pengambilan tanpa henti telah menyebabkan Pearl menjadi begitu tidak berperasaan. Itu semua karena dia kelelahan secara emosional sehingga hatinya menjadi dingin. Bab 288. Billy dan yang lainnya pergi. Mereka harus pergi di bawah pencegahan beberapa pria besar di Departemen Keamanan. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari kota kecil, dan mereka belum pernah melihat banyak aspek masyarakat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika Pearl memutuskan untuk pergi langsung dengan mereka. Mereka tidak berani membuat masalah di East League International. Penjaga keamanan tidak bisa dianggap enteng, dan ketika mereka melihat orang-orang besar, mereka semua ketakutan. Selain itu, jika keadaan meningkat, mereka bahkan mungkin dipaksa untuk tinggal di sel tahanan selama beberapa hari. Setelah 2 bulan pengalaman, Pearl sudah memiliki pencegah seorang wanita yang kuat. Mereka tidak berani bertaruh apakah Pearl benar-benar akan menuntut mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa pergi dengan putus asa. Sangat tidak mungkin bagi Billy dan istrinya, yang telah menjadi petani sepanjang hidup mereka, untuk melakukan sesuatu seperti melanggar hukum. Jika mereka tinggal di sel tahanan selama beberapa hari, mereka tidak akan dapat mengangkat kepala mereka di desa selama sisa hidup mereka, dan bahkan setelah mereka meninggal, mereka tidak akan mampu menghadapi leluhur Warner. Kali ini, mereka datang dengan gembira dan kembali dengan kekecewaan.
Orang tua Minnie bahkan lebih marah. Mereka tidak hanya tidak mendapatkan manfaat apapun, tetapi mereka juga harus membayar biaya perjalanan. Pearl berdiri di dekat jendela kantornya. Dia sedikit bingung ketika dia melihat mereka pergi. Bukan karena dia tidak punya hati. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Setidaknya tidak sekarang. Dia telah tinggal bersama mereka selama bertahun-tahun dan dia mengenal keluarganya dengan baik. Jika dia menyerah hari ini, maka mereka akan terus meminta lebih, membentuk lingkaran tanpa akhir. Apalagi jumlahnya hanya akan terus bertambah besar. Ketika dia pertama kali mulai bekerja, dia akan mengirim $500 ke rumah setiap bulan. Kemudian, lambat laun mereka mulai meminta kenaikan dengan berbagai alasan. Dari 1.000 menjadi 2.000, dan kemudian 5.000, 10.000, dan pada akhirnya, 20.000. Meski begitu, mereka masih belum puas dan ingin meminta lebih. Dalam hati mereka, putri mereka akan menikah cepat atau lambat, jadi sebelum dia menikah, semua uang yang dia hasilkan harus diserahkan kepada mereka. Kalau tidak, mereka tidak tahu bajingan mana yang akan mendapat manfaat darinya di masa depan. Ketika dia memikirkan hal ini, Pearl memikirkan David lagi. Dia bekerja keras hanya karena dia ingin lebih dekat dengan David. Namun, semakin dekat dia dengannya, semakin putus asa dia. Rasanya tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak mungkin mendapatkan dukungan dari keluarga David. Latar belakang keluarga David terlalu dalam, mereka bisa saja menghabiskan ratusan miliar dolar dengan santai, dan jumlahnya masih terus bertambah. Dalam keluarga kaya tingkat atas, keluarganya pasti akan mengatur segalanya untuknya, bahkan pernikahan. David mungkin tidak bisa membuat keputusan sendiri. Namun, setelah bertemu David, siapa lagi yang bisa menarik minatnya? Jawabannya bukan siapa-siapa. Mungkin dia ditakdirkan untuk menjadi tua sendirian. Dia merasa sedikit kesal ketika memikirkan pertanyaan ini. Jangan memikirkannya untuk saat ini, kita akan mengambilnya selangkah demi selangkah. Adapun Sam dan yang lainnya, jika orang tuanya terus bersikap seperti ini, dia hanya bisa menunggu sampai mereka menjadi sangat tua sehingga mereka tidak bisa bergerak dan memarahi orang sebelum dia kembali menemui mereka. Kemudian, dia akan menyewa 2 pengasuh untuk mereka dan akhirnya membiarkan mereka menikmati sisa hidup mereka. Adapun Sam, karena dia bisa mempertaruhkan uang yang dia berikan untuk biaya kuliah, siapa yang bisa memastikan bahwa uang itu tidak akan hilang kali ini juga? Itu bukan uang yang dia hasilkan sendiri dengan kerja keras, jadi dia tidak akan merasa sakit karena menyia-nyiakannya. Jadi, dia akan menunggu sampai dia menikah dan sedikit dewasa sehingga dia bisa memahami kesulitan saudara perempuannya, dan kemudian dia akan melihat bagaimana dia bisa membantunya. Hari itu, terjadi gempa bumi di kalangan kelas atas ibu kota. Terutama di fraksi T. Zakari, salah satu dari 8 petarung hebat, mati mendadak. Bab 289. Siapa yang akan percaya? Zakari berada di level puncak kelas 1, jadi tubuhnya secara alami kuat. Terlebih lagi, seseorang dengan level ini akan memeriksakan tubuhnya hampir setiap bulan dan dia tidak akan mati secara tiba-tiba. Namun, keluarga Queen merilis berita itu sendiri. Mereka bahkan secara acak mendapatkan salah satu anak haram Louis dari luar untuk menggantikan Zakari sebagai pewaris Queen. Tidak ada yang bisa percaya ini. Zakaria pasti sudah mati. Adapun bagaimana dia meninggal, semua orang masih belum jelas. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu sedikit tentang situasinya, tetapi itu pun mereka tidak tahu terlalu banyak. Namun, yang jelas semua orang adalah bahwa dia pasti tidak mati karena penyakit mendadak seperti yang dikatakan keluarga Queen. Semakin banyak orang menjadi penasaran tentang penyebab kematian Zakari dan mulai bertanya-tanya, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan orang yang tahu sedikit tentang itu tidak berani berbicara secara terbuka. Bagaimanapun, pasukan yang terlibat terlalu menakutkan dan semua orang takut terlibat dalam masalah ini. Ibu kota, klub tembok besar, inti dari fraksi T semuanya bersatu. Kematian salah satu dari 8 petarung hebat bukanlah masalah kecil di dalam fraksi T. Temen, bagaimana Zakari mati? Keluarga Queen bilang itu penyakit mendadak, tapi bagaimana mungkin?
Kami bertanya-tanya dan tidak dapat menemukan alasannya. Mungkin level kami terlalu rendah, jadi bisakah Anda membantu kami menghilangkan keraguan kami? Tanya Heng, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T. Ya, kita semua ingin tahu bagaimana Zachary meninggal. Kami semua dari fraksi T dan jelas ada sesuatu yang mencurigakan terjadi sejak keluarga Queen mengeluarkan bom asap ini. Kami dapat lebih memperhatikan masalah ini setelah kami memahaminya dengan lebih baik, kata salah satu dari 8 pejuang hebat lainnya. Tolong hilangkan keraguan kami, T-Man. Tolong hilangkan keraguan kami, T-Man. Tolong hilangkan keraguan kami, T-Man. 8 petarung hebat lainnya juga berkata demikian. Stan menyesap tehnya dan berkata, Zachary memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan, dan dia terbunuh. Untuk siapa itu, saya tidak bisa mengatakan. Keluarga Queen memadamkan bom asap ini karena mereka juga tidak bisa memprovokasi orang tersebut. Jika mereka terus mengejar ini, seluruh keluarga Queen akan dimusnahkan. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Stan. Meskipun mereka juga menduga bahwa Zachary mungkin meninggal karena pembunuhan, mereka masih sedikit terkejut ketika mendengarnya dari Stan. Karena keluarga Queen bahkan tidak berani melakukan apapun setelah kematian pewaris mereka, jelas bahwa identitas orang yang Zachary sakiti kali ini sombong. Yang hadir, kecuali T-Man Stan, memiliki kekuatan keluarga yang mirip dengan Zachary. Bahkan jika mereka kuat, mereka tidak lebih kuat darinya. Dengan kata lain, jika mereka memprovokasi orang tersebut, mereka hanya akan berakhir seperti Zachary. Mereka akan mati sia-sia jika mereka kehilangan nyawa karena mengejar ini. Ini membuat mereka gugup. Lagi pula, itu terjadi di ibu kota. Jika salah satu dari mereka secara tidak sengaja menabrak orang itu di luar sana, itu akan menjadi akhir bagi mereka. Pada saat ini, semua orang memutuskan untuk tidak menonjolkan diri selama periode ini dan menghindari keluar jika memungkinkan. Bahkan jika mereka keluar, mereka tidak bisa sesombong sebelumnya. T-Man, kalau begitu kita seharusnya baik-baik saja, kan? Jangan khawatir, ini hanya perilaku pribadinya, dan itu tidak ada hubungannya dengan fraksi T kami, tetapi semua orang harus tetap rendah hati untuk saat ini karena orang itu masih di ibu kota. Anda mungkin bertemu dengannya suatu hari tanpa menyadarinya. Petik 2. Hah, oh, baiklah, aku sudah memutuskan. Jangan mengajakku keluar untuk saat ini lagi. Saya ingin mengunci diri di kamar dan berlatih agar saya bisa masuk ke peringkat harimau lebih cepat, kata Hank serius. Saya mendukung gerakan itu. Saya mendukung gerakan itu. Saya mendukung gerakan itu. 8 petarung hebat lainnya berkata. Baiklah, jangan berkumpul untuk saat ini. Tetap di rumah dan latih seni bela diri Anda. Sangat memalukan untuk tidak berada di peringkat harimau, kata Stan dengan tegas pada akhirnya. Pengangkatan 10 tahun akan datang, dan dia tidak ingin orang-orang ini membuat kesalahan lagi. Bab 290. Howard sedang dalam perjalanan ke bandara. Dia telah menelepon kanselir Oliver dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menunda studinya untuk pergi ke luar negeri. Tentu saja Oliver tidak setuju karena Howard adalah wajah South River University dan dia juga ketua OSIS. Jika dia pergi, bukankah itu berarti South River University tidak bisa mempertahankan bakatnya? Sebagai rektor, Oliver pasti tidak akan menyetujui sesuatu yang akan merusak reputasi Universitas South River. Namun, Howard telah memutuskan untuk pergi dan tidak ada maksud apapun yang dikatakan Oliver. Oliver bahkan mulai mengancam Howard, tetapi dia tetap tidak bisa mengubah keputusan Howard untuk pergi. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain setuju. Namun, dia meminta Howard untuk segera kembali menyelesaikan studinya. Meskipun Howard setuju, dia masih harus menunggu dan melihat sebelum memutuskan apakah dia akan kembali. Jika Zachary bisa mengalahkan David, dia mungkin bisa kembali dalam 2 hari. Jika Zachary tidak bisa mengalahkan David, maka dia tidak akan tahu kapan dia bisa kembali. Hidupnya lebih penting daripada studinya. Pada saat ini, dia menerima panggilan. Itu dari teman masa kecilnya, dan mereka berdua antek Zachary. Howie, Tuan Queen sudah mati. Zakaria sudah mati.
Howard menjatuhkan dan hampir menjatuhkan teleponnya. Aku mengerti. Kita akan bicara lain kali, kata Howard dan menutup telepon. Zakaria meninggal. Itu pasti Daud. Sial, ini sangat menakutkan. Tidak, dia harus pergi secepat mungkin. Mungkin saja David sedang mencarinya. Bisakah kamu mengemudi lebih cepat? Howard tergagap. Hai, ada apa denganmu? Anda tampak terkejut sejak kemarin dan Anda bahkan tiba-tiba mengatakan ingin pergi ke luar negeri. Ditambah lagi, Anda juga ingin pergi begitu cepat. Apa yang terjadi? Katakan padaku, tanya nih. Jackson. Howard memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Jika David memutuskan untuk mengejarnya, setidaknya mereka akan siap. Jadi, dia berkata, Bu, saya baru saja menerima kabar bahwa putra tertua dari keluarga Quinn meninggal. Apakah Anda tahu bagaimana dia meninggal? Dia dibunuh. Juga, saya tahu pembunuhnya. Kami punya daging sapi Carnathan. Quinn. Dia datang kepada saya kemarin, dan hari ini, saya mendapat kabar bahwa Tuan Quinn sudah meninggal. Saya khawatir dia akan datang untuk menimbulkan masalah bagi saya, jadi saya hanya bisa pergi ke luar negeri untuk bersembunyi darinya. Zakari, putra tertua dari keluarga Quinn. Tanya Bu Jackson. Ya, Nyonya Jackson menginjak rem dan menghentikan mobil di sisi jalan. Apa kamu yakin? Saya yakin, jawab Howard serius. Bu Jackson mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Bruce, apakah terjadi sesuatu pada Quinn? Tanya Bu Jackson setelah telepon tersambung. Kemudian, dia diam-diam mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Baiklah, aku mengerti. Kembali bekerja, saya akan mengirim anak kita ke bandara. Ya, kita akan bicara setelah aku kembali. Nyonya Jackson menutup telepon dan berkata serius kepada Howard. Ceritakan semua yang terjadi di antara kalian berdua.